Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnal Rifki dari kelas SD semester 4. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan membawakan materi tentang akal sebagai alat produk hukum Islam. Langsung saja ke pembahasan, bahwa dalam Islam akal ini memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan apapun, akal adalah nikmat besar yang Allah titipkan dalam jasmani manusia. Akal merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Keberadaannya membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti binatang yang hidup di muka bumi ini. Dengan bahasa yang singkat, akal menjadikan manusia sebagai makhluk yang berpendidikan dan berperadaban. Tetapi meskipun demikian, akal yang selalu diagung-agungkan itu seperti dalam pemikir atau golongan, sebut saja golongan Ar-Ra'yu atau Mu'tazilah, juga memiliki keterbatasan dan fungsinya. Akal itu adalah sebuah timbangan yang cermat, yang hasilnya adalah pasti dan dapat dipercaya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa mempergunakan akal itu menimbang soal-soal yang berhubungan dengan keesaan Allah itu sendiri, atau hidup di akhirat kelak, atau hakikat kenabian, yaitu nubuah, atau hakikat sifat-sifat ketuhanan, atau hal-hal lain di luar kesanggupan akal. Dalam hal sama dengan mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung. Ini tidaklah berarti bahwa timbangan itu sendiri tidak boleh dipercaya. Soal yang sebenarnya ialah bahwa akal itu mempunyai batas-batas yang keras membatasinya. Oleh karena itu, tidak bisa diharapkan bahwa akal itu dalam memahami Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Lalu moderasi akal terhadap wahyu diberi posisi penting dalam filsafat hukum Islam dengan menempatkan kemampuan akal untuk menilai perbuatan hukum mukallaf. Seorang yang memiliki akal yang sempurna maksudnya digambarkan sebagai person yang memayis dan memiliki kewajiban syara dalam memikul beban hukum. Itu kesempurnaan akal yang juga menjadi titik tumpu paling utama untuk menilai perbuatan hukum mukallaf. Ketika berbuat sesuatu perbuatan hukum, jika digambarkan secara ringkas, kesempurnaan akal menjadi landasan utama menilai perbuatan mukallaf dalam dua tingkat, yaitu dalam tingkat pertama, kesempatan akal manusia pada saat mukallaf berangsur menjadi dewasa. Sedangkan dalam tingkat kedua, yaitu ketika mukallaf tersebut melakukan perbuatan hukumnya. Orang gila dalam konteks ini akan terlepas dari tuntutan apapun terhadap syara. Begitu pula dengan anak kecil serta orang yang sedang tidur sampai ia terbangun. Langsung saja kita lanjut ke dalam akal sebagai pengetahuan hukum Islam. Dalam kajian epistemologis terstruktur, sebuah pengetahuan dilacak berdasarkan sumber atau mulanya yang secara garis besar berasal dari pengalaman empiris, rasio atau akal, otoritas, dan intuisi. Dari sumber ini akan diketahui bahwa bagaimana sifat-sifatnya dan kemungkinan kebenaran yang ada di dalamnya. Setiap sumber membawa implikasi yang berbeda terhadap cocok pengetahuan, sehingga sifat dan karakteristik kebenarannya pun berbeda. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam itu sendiri. Pemahaman ini lebih merujuk kepada istilah fikih dalam arti produk hukum sistematis yang disebut manusia berdasar sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Pengertian hukum Islam sendiri merupakan seperangkat aturan yang berasal dari Allah melalui nabinya untuk disampaikan kepada seluruh manusia, menunjukkan sumbernya berasal dari otoritas. Otoritas sendiri berasal dari
jadi dibedakan. Otoritas sendiri maksudnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu otoritas berasal dari manusia yang kecakapannya atau bidang manusia yang kecapakannya tertentu menjadikan orang lain percaya padanya. Dan kata lain, orang tersebut memiliki otoritas pada bidang yang ia kuasai. Dalam hal urusan penyakit dan kesehatan, orang lebih percaya kepada dokter daripada insinyur. Begitupun kepada psikologis. Otoritas jenis kedua yakni yang berasal dari manusia, biasa disebut juga kesaksian. Ia menjadi sumber pengetahuan dalam arti seseorang dapat memperoleh pengetahuan berdasar kesaksian orang lain yang percaya. Kepercayaan inilah yang menjadikan orang itu dianggap memiliki otoritas. Pengetahuan seorang anak bahwa orang tuanya adalah ia kenal selama ini bukanlah berasal dari pengalaman empirik atau hasil dari akal rasio si anak ini, melainkan atas kesaksian otoritas orang lain. Fenomena ini juga berlaku pada pengetahuan hukum Islam, yakni ketika terbentang jarak ruang dan waktu yang cukup jauh antara kehidupan Rasulullah di mana Al-Quran dan hadis berada dan kehidupan mujtahid kala melakukan istinbat. Bagaimana pengetahuan yang berada di luar ruang waktu mujtahid dapat sampai kepada mereka, dengan cara apa mereka dapatkan dan sejauh mana validasi kebenarannya juga merupakan persoalan yang muncul. Dalam kerangka inilah otoritas jenis kedua menjadi sumber pengetahuan hukum Islam. Artinya keautentikan pengetahuan Al-Quran dan hadis sampai diri mujtahid adalah atas dasar otoritas orang lain yang ahli dan dipercaya dalam bidangnya. Otoritas wahyu memiliki jangkauan rentang waktu abadi dan bersifat universal sehingga formatnya demikian simpel atau sederhana. Kesederhanaan inilah berhubungan dengan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut penyelesaian persoalan hidup secara umum. Namun di sisi lain sifatnya yang global juga potensial menimbulkan kekaburan, yaitu kekaburan makna sendiri, berhubungan dengan keterbatasan manusia memahami keseluruhan maksud yang dikandungnya dalam wahyu tersebut. Dalam hal ini Al-Hadis kemudian berperan memberikan penjelasan yang lebih bersifat praktis dan mendetail karena belum dijelaskan dalam wahyu. Peran hadis ini secara epistemologis menempatkan sebagai sumber otoritas kedua setelah Al-Quran. Penetapan Al-Hadis ini lebih mudah dipahami karena langsung merujuk pada pemecahan problema keseharian yang dihadapi manusia pada saat itu, dan lebih dari itu karena bersumber dari seorang manusia juga, yakni utusan Tuhan. Dalam hukum Islam, baik otoritas atau wahyu, kesaksian ahli bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Kesaksian ahli harus disikapi secara kritis, sementara otoritas wahyu sesuai sifatnya yang mendasar dan global, menuntut keseriusan manusia untuk memikirkannya dan merenungkan, sehingga kemutlakannya tidak melulu bersifat dogmatis statis, melainkan dinamis rasional. Karena itulah manusia diberi wewenang untuk menyelesaikan problema hidup yang terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Arah dari ini adalah penggunaan rasio manusia dalam menetapkan hukum yang secara qat'i tidak tersurat dalam kedua sumber utama. Dalam kerangka itulah ar-ra'yu atau aktivitas rasio berperan sebagai sumber pengetahuan Islam ketiga. Nah, tanpa adanya keterlibatan akal, hukum Allah yang diturunkan secara otoritatif ini hanya akan menjadi sesuatu yang sifatnya objektif mutlak di luar jangkauan manusia, yang konsekuensi logisnya tak terpahami dan karena itu gugur sebagai norma hukum. Peranan akal dengan demikian merupakan keniscayaan dalam proses memahami maksud hukum-hukum Allah tersebut. Dengan kata lain, kreativitas akal diperlukan untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik sesuatu redaksi Al-Quran yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Latar belakang dari ini adalah kenyataan
berkembangnya kehidupan masyarakat yang diikuti oleh berbagai permasalahan hidup yang tidak ditemui jawabannya secara harfiah dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam hukum Islam, kias, istihsan, istihlah adalah seperangkat metode untuk mengantisipasi perubahan sosial. Ketiga metode ini menjadi instrumen yang menjembatani nilai dari ideal dengan nilai-nilai praktis. Bukti lebih terang adalah diakuinya kebenaran ar-ra'yu, penggunaan akal, sebagai sumber hukum ketiga setelah putusan permasalahan tidak termuat secara eksplisit dalam sumber utama Al-Quran dan Hadis. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya sebagai tugas filsafat hukum Islam. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.